Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladilham, NIM 22650080 dari kelas C. Ini saya akan menjelaskan tugas cerdasan buatan. 1. Chatbot pelayanan pelanggan. 2. Kendali robot otonomi. 3. Deteksi anomali dalam jaringan komputer. Apa itu chatbot? Chatbot adalah robot virtual dengan kecerdasan buatan AI. Robot ini mampu menirukan percakapan manusia dalam bentuk pesan teks atau suara melalui pesan website atau aplikasi mobile. Satu, apa itu fungsi chatbot? Customer service. Fungsi utama chatbot adalah sebagai customer service yang melayani pelanggan, sebab robot virtual ini memiliki kemampuan untuk merespon pertanyaan pelanggan, mengumpulkan data pelanggan, dan lainnya. 2. Membantu penjualan dan pembayaran. Chatbot bisa menyederhanakan proses belanja dan pembayaran. Anda bisa menggunakan bot untuk mengirimkan katalog produk yang pelanggan butuhkan sesuai trigger tertentu, termasuk mengirimkan inovasi yang memudahkan pelanggan membayar. 3. Mengirimkan notifikasi penting. Chatbot juga bisa dimanfaatkan untuk mengirimkan notifikasi terkait informasi atau berita terbaru dari perusahaan ke pelanggan. Anda cukup mengaturnya pada sistem bot, kemudian bot akan otomatis mengirimkan ke banyak pelanggan sekaligus. 4. Mengatur janji temu. Bot memudahkan penggunanya untuk mengatur janji temu dengan menampilkan ketersediaan di kalender dan memilih tanggal. Kemudian bot akan otomatis mengirimkan notifikasi pengingat saat mendekati waktu janjian. 5. Meningkatkan kepercayaan. Interaksi yang dibangun bot sangat cepat dan bersifat personal, mendorong pelanggan untuk merespon interaksi tersebut. Artinya keterlibatan mereka juga meningkat, termasuk customer experience dan kepuasan pelanggan. Tiga, cara kerja chatbot. Cara kerja chatbot dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Misalnya, Anda dapat mengatur bot untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pelanggan melalui pesan, teks, ataupun suara. Gerakannya teknologi ini juga memiliki 3 macam sistem operasional atau pola kerja untuk membalas pesan pelanggan, yaitu 1. Pattern matching, penyesuaian pola. 2. Decision tree based. 3. Kontekstual. Apa saja jenis chatbot? Chatbot berbasis linguistik. 2. Chatbot machine learning model voice command. Untuk penggunaan chatbot yang tepat. 1. Personalisasi chatbot. Waktu respon lengkapi dengan opsi quick reply. Gunakan bahasa yang sopan. Sediakan opsi untuk akhir percakapan. Sistem kontrol robotik. A. Kontrol log terbuka. Referensi gerak. Controller robot. Kontrol log terbuka atau umpan maju feed forward control dapat dinyatakan sebagai sistem kontrol yang outputnya tidak diperhitungkan ulang oleh controller. B. Sistem kontrol loop tertutup. Pada gambar di atas, jika hasil gerak aktual telah sama dengan referensi, maka input controller akan 0. Artinya controller tidak lagi membiarkan sinyal aktualisasi pada robot karena target akhir perintah gerak telah diperoleh. Manusia sebagai kontroler robot sepenuhnya. Untuk gambar bawah, 2. Manusia sebagai manajer dari operasi robot dan tugas secara detail dilakukan oleh robot, sedangkan tugas secara keseluruhan dilakukan oleh operator dalam hal tertentu. Sudah dimuati kemampuan kontrol secara otomatis seperti kontrol
posisi setiap sandi, kontrol kecepatan, spasi, dan kontrol traksi. Dari segi operasional, dalam tikus-tikus tertentu, robot dalam kelas ini masih memerlukan arah dan operator. Dia dan robot berada dalam kesetaraan. Konsep ini masih tetap berpegang pada prinsip bahwa robot adalah pembantu manusia. Kedua, berikut perbedaan atau spesifikasi kemampuan bekerja manusia versus robot. Layang kontroler berbasis prosesor. Mikrokontroler dapat digambarkan sebagai berikut. Terminal input-output controller di atas adalah interpretasi besaran dari sistem interfacing yang digunakan. Jika output mendaki besaran analog, maka controller perlu dilengkapi dengan AC. Jika mendaki pengolahan data sensor analog, maka controller harus dilengkapi dengan analog digital. Berbasis prosesor dengan besar interface. 1. Input on off, 2. Input analog, 3. Pengolahan khusus sistem bus, 4. Output on off, 5. Output analog. Deteksi anomali dalam jaringan komputer. Peran artificial intelligence dalam diagnosis penyakit. Hal bisa menganalisis data medis secara masif dan mendalam yang berguna untuk membantu tenaga medis dalam mengenali penyakit serta memberikan rekomendasi pengobatan yang lebih tepat dan efektif. Dalam praktiknya, hal digunakan sebagai sistem medis untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosis, seperti memastikan pasien menerima perawatan yang terbaik. Hubungan artificial intelligence dengan asuransi dan kesehatan. Penerapan hal dalam dunia kesehatan juga memiliki keterkaitan dengan asuransi perusahaan seperti Prudential komitmen untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi nasabah. Penerapan hal dalam proses diagnosis dan pengobatan membantu perusahaan merampungnya proses penilaian risiko sehingga memberikan akses kesehatan yang sesuai. Deteksi anomali dalam jaringan komputer. Hal dalam deteksi anomali. Apa itu anomali? Deteksi anomali perilaku yang menyediakan deteksi ancaman serangan cyber secara real time. Ini menyatukan perilaku penggunaan tidak wajar yang melindungi perusahaan dari ancaman aktivitas terdeteksi. Sesuai dengan perilaku penggunaan standar tekniknya sangat penting untuk keamanan jaringan, sehingga mungkin membantu untuk memperhatikan perilaku tidak biasa, dapat mendeteksi dan mencegah pencurian data atau kekayaan intelektual. Perilaku pengguna sebuah solusi dapat dengan cepat mengidentifikasi ketika pengguna berperilaku tidak normal dan kemudian dapat mengambil tindakan yang tepat untuk membatasi apa yang dapat mereka lakukan atau memperingati situasi tersebut. Untuk mendapat perhatian manajer, ini dapat memprediksi kapan anomali perilaku kemungkinan besar akan terjadi dan mengidentifikasi sangat mudah bagi penyerang untuk mencuri kredensial, namun sangat sulit untuk bertindak seperti pengguna kredensialnya kecil.
Deteksi anomali dalam jaringan komputer. Kasus pengguna deteksi anomali untuk keamanan jaringan cyber. Satu, mendeteksi pola masuk yang anomali, deteksi interupsi jaringan, deteksi aktivitas keuangan tidak normal, deteksi penetrasi tingkat lanjut, melindungi web bisnis berbasis. Manfaat deteksi anomali berlaku pengguna sistem prediksi anomali, membuat sistem keamanan lebih cepat dan akurat. Hal ini dapat membantu memahami seragam informasi yang diberikan sistem keamanan dan mengidentifikasi potensi risiko. Beberapa manfaatnya: satu, deteksi anomali berlaku dapat melakukan deteksi ancaman cyber secara real time. Dua, hilangkan kesalahan operasional dengan mengurangi risiko operasional. Tiga, lacak aktivitas anomali di jaringan. Empat, ini meminimalkan waktu dan tenaga yang terlibat dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan ancaman. Mendeteksi keberadaan threat dengan cepat mengurangi kerusakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.